ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait jenis-jenis pakaian ataupun perabotan yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan yang dibolehkan dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, libasul hibaroh. Sebagaimana biasa itu di kitab bapak-bapak banyak terjemah yang ngaco ya. Libasul hibaroh, hibaroh itu kain katun kalau sekarang yang terbuat dari rami atau dari kapas ya. Kain yang cukup bagus lah, karena nanti ada juga kain yang kayak karung goni ya, kasar. Ini mah kain katun, kain yang lembut ya, bagus, hangat kalau dingin dan dingin kalau panas. An Qatadah radhiyallahu an qala, dari Qatadah, qulna li Anas bin Malik radhiyallahu an, kami pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, ayul libas kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang mana yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab ya, karena Anas kan 10 tahun hidup bersama Nabi di Madinah, sejak Nabi datang ke Madinah sampai wafatnya Anas menjadi khadim, menjadi santri, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, al-hibarah, yaitu kain yang terbuat dari kapas atau dari rami ya. Dan arti hibarah itu artinya muzayyanah, yang diperbagus, yang diperindah ya, karena memang kan katun mah dibuat khusus ya, dihalus-halus gitu ya, bagus. Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang memilih pakaian yang bagus. Dan hibaroh itu kan bukan katun yang biasa-biasa, katun yang memang ketika dijadikan pakaian itu pakaian yang bagus. Tidak haram ya bapak-bapak, ibu-ibu ya milih pakaian, mun datang ke toko baju teh pan milih nu halus ya. Nggak boleh cenah, jangan mencintai dunia, milih nu butut. milih yang bagus itu diperbolehkan. Para ulama sepakat dalam hal ini, meski tetap kesederhanaan itu harus jadi prinsip ya, prinsip kita. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis lain di mana Nabi SAW sangat menyukai pakaian berwarna putih ya. Dan di kita ini baru diamalkan hanya untuk orang yang mati saja. Pernah ningali kain kapan hideung beureum ya. Orang PDIP oge kain kapan mah bodas we. Orang PKS moal oranye, nyoboto Persib moal biru, bodas we. Tapi juga bukan berarti nggak boleh ada warna lain, kan kemarin sudah dibahas ya, warna merah campur hitam, eta pas PDIP ya, itu diperbolehkan ya. Kemudian warna kuning
diperbolehkan asal dicampur dengan warna lain. Yang nggak boleh itu warna kuning ngageblek, warna kuning utuh, warna merah utuh, ya ngageblek we beureum. Nah itu nggak boleh karena menyerupai perempuan atau menyerupai orang-orang kafir, ya, seragam orang-orang kafir. Kemudian hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada satu pagi, pada satu hari. Wa alaihi mirtun, dan beliau memakai mirtun. Mirtun itu kisah min suf, baju yang terbuat dari wool. Kalau di kita apa? Sweaternya, siga sweater, training. Murahalun itu yang suratul rihal, ada corak gambar mirip unta, ya. Apakah ini berarti boleh menggambar makhluk hidup? Kan sudah dibahas nggak boleh menggambar makhluk hidup, haram, sepakat ya para ulama. Kita tidak menemukan satu ulama mazhab pun yang membolehkan. Hanya membolehkan itu menggambar yang tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya, kayak pohon. Kan kata Ibnu Abbas, gambar pohon saja, gambar gunung, gambar pemandangan alam gitu. Kalau gambar makhluk hidup nggak boleh, haram. Cuma ini mah kebetulan saja coraknya mirip, ya, mirip suratul rihal, gambar kendaraan yang saat itu unta. Min sya'rin, dari kulit aswad yang berwarna hitam, ya. Atau murahalun itu fi khutut. Fi khutut itu ada corak-coraknya. Nya meureun yang terbuat dari wool mungkin ada hitam, ya, ada putih, tapi ini yang dominannya warna hitam. Ini menunjukkan bahwa memakai pakaian yang terbuat dari wool itu boleh. Yang kedua, Nabi tidak berarti, mohon maaf ya, seperti Bapak Presiden Jokowi atau Habib Rizik, bodas nggak pernah pakai warna lain, ya. Bahkan Nabi di sini pernah pakai baju yang ada corak gambar, menaik nama batik, teu haram Pak. Pakai batik teh gitu, tapi tetap ya dianjurkan memakai pakaian yang putih atau yang polos, ya, kalau untuk ke masjid itu agar tidak memancing perhatian sholat, ya. Nabi kan pernah terganggu, Nabi saja terganggu, apalagi kita, ya. Ting meureun urang mah udah biasa malaweung. Itu kaganggu, ya. Memang pernah jadi bahasan apakah berarti nggak boleh batik, nggak boleh sarung, ya. Saya pribadi menyesuaikannya dengan adatnya. Nggak mungkin kita lepas dari sarungnya. Sarung aya nu polos ngageblek, bodas oge angro ya corakna gitu. Saya pribadi memahami hadis itu sementara berlakunya buat sajadah, buat karpet, selama masih ada. Kayak menaya batik nu polos mah atuh lain ge batik. Jadi ini kan pakaian adat kita, ya, dan boleh. Cuma intinya jangan mengganggu sholat. Dan insya Allah kan teu tararanggahnya sholat teh, teu menengadahkan tungkul gitu. Nah, jadi yang penting daerah alas sholat saja yang bersih dari corak-corak. Kalaupun ada, sholatnya kan tidak batal. Nabi SAW mengatakan menggangguku sholat, tapi Nabi nggak mengulangi sholatnya.
berarti teu batal salat nama, cuma sebaiknya tidak, agar tidak mengganggu. Kemudian ini juga jadi dalil Nabi pernah pakai warna hitam, ya, yang dominan hitam. Berarti Nabi menganjurkan warna putih itu tidak wajib, bukan berarti nggak boleh, ya. Karena ya saya rasakan sendiri, kita bentrok kepentingan dengan istri yang ada di rumah. Kalau istri yang ada di rumah nggak mau pakai putih teh, nah capeknya seuhna nya babari teu awet gitunya, sataunnya geus kucel. Dan ibu-ibu kan senang yang corak-corak gitu, paduan warna. Jadi ini mungkin ibu-ibunya harus agak diislamisasi dulu bahwa pakaian yang terbaik itu putih, ya. Kadang putih dicampur jeung warna lain, cita lain bodas atuh ieu juga batik, ya. Cenadangnya wah ya nggak apa-apalah pirakunya kita mau berantem. Jadi dianjurkan tetap sekali lagi tadi warna putih, warna polos, tapi bukan berarti nggak boleh pakaian-pakaian yang bercorak dan berwarna selain putih. Kemudian babun dari Abi Burdah radhiyallahu an qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, fa akhrajat ilaina izzaran ghalidhan, maka beliau mengeluarkan, memperlihatkan kepada kami sarung yang tebal. Di kita apa ya, sarung yang tebal. Danya araripis sarung sinjang, ya. Karung, meureun karung goni, nah gitu. Nu balap karung kan kararandal. Mimma yusna'u bil Yaman, yang dibuat dari Yaman. Wah, ini berarti jadi dalil buat ibu-ibu tuh cenah Nabi oge impor, ya, produk luar negeri. Wa kisaan minallati yusammunahu al-mulabbadah, dan baju yang sering disebut mulabbadah. Mulabbadah itu labi itu sama, tebal, kasar, ya, tebal dan kasar. Qala, kata Aisyah, kata Abu Burdah, fa'aqsamat billah, dia bersumpah demi Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida fi hadaini tsaubaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diwafatkan beliau sedang memakai dua baju itu, ya, bajunya dilepas. Artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu pusing dengan pakaian. Kalau memang adanya yang itu ya pakai saja. Kalau tadi baju yang bagus, setahu saya, sepanjang pembacaan saya itu Rasul tidak sengaja beli, tidak sengaja buat, ya. Tapi memang dikasih, ya, kayak yang kemarin mantel Rasul yang warna merah kehitam-hitaman itu ada yang ngasih, ya. Tapi Rasul sendiri tetap pada prinsip hidup beliau, ya, yang sudah sering kita bahas sebelumnya, zuhud, sederhana. Karena memang pakaian pada zaman itu begitu standarnya, ya, beliau pakai juga, ya. Artinya tentu kita tidak ngambil fikih berarti sarung kudu diganti ku karung goni nya, baju sarua tina karung. Tidak. Tapi maksudnya kita sesuaikan standar dengan zaman sekarang. Standar sederhananya bagaimana? Karena kita sendiri merasakan kan, kalau ada seseorang yang wah katingali ku urang, selalu dia itu bajuna hayang katingali nu marahal wae kan, geuleuh ka urang lagi pamer, ya. Bari sodakoh tara, ya, bari nganyuk deh gitu, bari lubah hutang ke masjid misalkan, sebel nih lagi.
Jadi kesederhanaan itu harus jadi akhlak kita. Bahkan tiap hari selalu bajunya baru lagi. Nah ini terutama ya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu dominannya di pakaian. Kalau bapak-bapak dominannya di makanan jeung pakaian. Dia nama ada bapak-bapak ge sok lalajo sopi nya. Sok mukaan lajada. Jadi prinsip hidup pakaian sederhana itu yang jadi fikih dari hadis ini. Dan di sini juga terlihat Aisyah sebagai istri ya menerima, ya, nggak banyak protes karena memang standar pakaian pada zaman itu seperti itu. Kemudian al-anmat itu alas tikar atau permadani. An Jabirin radhiyallahu anhu qol lamma tazawwajtu ketika aku menikah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ittakhadta anmatan, kamu membuat tikar permadani? Qultu, kata aku, wa anna lana anmat, wah cenah dari mana kami bisa punya anmat permadani? Ini kan konteksnya zaman dulu nggak ada karpet ya, masjid saja lantai tanah. Jadi udah biasa ya, sudah biasa lantai itu ya tanah. Sholat juga di atas tanah standarnya. Jadi kalau pakai permadani karpet, wah eta teh beunghar istimewa. Ini orang teh elit di masjid elit. Pakai karpet ya permadani. Qala ama innaha satakunu, sungguh itu nanti kamu akan memperoleh, kamu akan mengalami. Qala Jabir, kemudian kata Jabir, wa indamraati namatun, istriku ternyata punya permadani, punya karpet. Fa anaqul, aku berkata, nahihi anni, jauhkanlah permadani itu dariku. Wa taqul, lalu kata istrinya, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakun, kan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kamu akan punya permadani ya. Kata Imam An-Nawawi, sikap Jabir nahihi anni itu maksudnya jangan mewah-mewah, sederhana saja ya perabotan rumah tangga itu. Karena tadi juga kan ketika Nabi tanya, wah tuh cenari hajat mahnya ada barang-barang yang istimewa. Wah, kata Jabir, dari mana hartanya, dari mana uangnya? Tapi Nabi mengatakan kamu nanti bakal punya gitu. Nah setelah punya, Jabir lupa dengan sabda Nabi itu. Kalau istrinya ingat, Jabir dalam prinsip cenah jeung meuli permadani sagala mahal-mahal, udahlah cenah nggak perlu. Kalau sekarang mah kan puntennya berlebihan, bukan hanya lantai saja anu di kaenan teh, iyo ge di kaenan nya tembok oge naon ngaranna teh, wallpaper. Ya saya juga pernah nenaonan atuh tembok yang dibungkusan, karena memang ada dalilnya. Sahabat Abu Sa'id itu sampai gak mau datang ke hajatan, yang hajatannya itu yang pesta pernikahannya pakai dindingnya ditutupi dengan kain. Kata Abu Sa'id, ini israf berlebihan, balik lagi dia ya. Meski itu yang hajatnya hajat sahabat, bahkan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar diprotes, kamu ini kayak bukan ulama saja. Kata Ibnu Umar, golabat nimroati, aduh cenah eleh ku pemajikan banal cenah gitu menaya nama ya. Jadi itulah mungkin Jabir begitu, aduh cenah kenapa pakai permadani, menaya nama orang tembok wae jeung dibungkus jeung dibajuan naonana tuh hambur-hambur duit gitu.
Kenapa banyak beda perspektif. Kalau bapak-bapak ingin sederhana, boleh bapak nu penting dahar ngeuna. Tapi kalau ibu-ibu kan senang estetika, ya, senang keindahan. Wah, dihias-hias. Tanaman hias cek urang naon pan ngan deleheun hungkul di dahar moal gitu amur-amur duit da ngaranna ge ibu-ibu atuh kumaha. Sok naon manfaatna deleheun hungkul. Kalaupun nggak ada, mual matak sangsara, mual matak gering. Cenah indah ya. Bagaimana lagi tuh? Ini Jabir juga mengalah. Apalagi istri Jabir di sini pakai dalil. Cenah bapak lupa ya. Dulu kan Nabi pernah berkata, innaha satakunu. Jadi boleh, cenah gitu kan. Kita akan punya dan kita sekarang sudah punya. Kemudian berikutnya, ini larangan punya kasur berlebih, mun aya nama kamar lebih. Karena kalau ada kamar lebih itu buat setan. Urang alhamdulillah kurang. Taya nu nuju kuriak nya palidinya kade kamarna tong dileuwihan. Berarti jang setan. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nah ini yang tadi Jabir sangat hati-hati, nggak mau ada permadani. Buat apa? Nggak pakai permadani juga bisa. Ini Nabi pernah bersabda begini ke Jabir, firashun lirrajul, satu kasur buat suami, firashun limroatihi, satu kasur buat istri, wasalith liddoif, yang ketiganya buat tamu, warabi'u lisyaiton, dan yang keempatnya itu untuk setan. Maksud hadis ini kata para ulama, jadi kita beli kasur atau mengadakan kasur atau kalau sekarang meruang kamar tidur itu harus sesuai orang yang ada di rumah, plus lebihi satu saja untuk tamu. Dan di sini saya pribadi pun belum nyunah rumah saya, ya, karena harus ada kamar untuk tamu. Ya. Saya masih ingat dulu ketika saya zaman bimbingan di Ustadz Hadianus ini, itu sampai ke Mengkol heula, ke pasar beli kasur. Ada apa Ustadz? Kurang. Ini mau ada tamu, saya nggak punya kasur buat tamu, kan kita harus menghormati tamu. Nah gitu. Ternyata tamunya teman saya, gitu. Kalau saya sudah ada, ya. Jadi boleh punya kasur lebih dengan pertimbangan untuk tamu. Mun ayeuna mah jang anak-anak dulur nu mararonok banyak sok silih monok teteh gitu, boleh. Tapi kalau ada lebih dari itu berarti israf, untuk setan. Kita ingat hadis-hadis Nabi, makan jangan disisakan. Kalau disisakan berarti untuk setan, ya. Minum juga sama, ya. Di sini kalau terlihat gelas sesa, aqua gelas terutama, saya rasa itu berarti banyak setan di sini. Dan itu berarti yang menyisakannya balad-balad setan. Sama kasur juga, kalau ada ruangan yang berlebih tidak terpakai, itu berarti untuk setan, menyediakan tempat untuk setan. Yang kedua catatannya, apakah ini jadi dalil bahwa kasur suami dan istri ini harus dipisah? Tidak, kata Imam Nawawi. Nabi SAW pun tidurnya satu kasur dengan istrinya. Cuma kan ini pertimbangannya kata para ulama, ada kadang sakit, ya, atau istri sedang halangan bisi kagoda pisah kasur, atau sedang sakit kan takut menular pisah kasur, atau sedang menghukum istri kan, menghukum istri wahjuruhunna fil madaji', ya, jauhi mereka dari tempat tidurnya. Jadi
Kalau kita sedang menghukum istri, jauhan, kita tidur di kasur yang lain. Nah itu, jadi fungsi dua kasur itu bukan berarti anjuran bahwa suami istri kasurnya harus dipisah. Eta mah ada teknis. Soalnya ini jadi perhatian para ulama. Para ulama kan detail-detail kecil. Oh, apakah ini jadi isyarat sunnahnya begini? Ya enggak. Ya. Ini hanya fungsi, kalau orangnya 2, kasurnya 2. Kalau nambah ada 6, 7, siapkan kasur 7 begitu. Jadi di rumah aya 5, kasurna ada 4, nah itu kurang kan. Di dalam hadis tentang pendidikan anak, perintahkan anak kamu sholat pada usia 7 tahun. Dan pukul pada usia 8 tahun. Dan pisahkanlah mereka tempat tidurnya. Itu para ulama menjelaskan kenapa. Karena kan haram lelaki berdua tidur satu kasur. Haram, gak boleh. Perempuan berdua tidur satu kasur. Ya kecuali darurat, harus dipisah. Ya, itulah. Saya dulu ketika bangun rumah yang ini kan bikin ranjang 3, padahal budak nya udah 3. Nah cenah menoloh hiji sewang hiji kuduan dalilna teu meunang, harus dipisah. Dan itu kan kalau sekarang ketahuan ya, pendidikan seksual itu agar anak-anak tidak terlalu dekat ketika tidurnya dengan orang lain. Najan sejenis, justru sekarang yang banyak bahaya ketahuan tuh yang LGBT itu gara-gara begitu, sejenis ya. Ya kecuali kalau darurat, misalkan disakan kan belajarnya sampai sore, ada yang mau istirahat atau yang sakit ngilu disakan sekasur berdua darurat ya. Tapi kalau RG mah di masjid saja. Jadi jumlah kasur sesuai jumlah orang itu sunnah ya. Lamun orang can nyadian kasur belum sejumlah orang itu berarti masih bid'ah itu. Rumah kita masih bid'ah. Jadi diusahakan jumlah kasur itu sesuai jumlah orang. Kemudian tentang kasur Rasulullah SAW, Aisyah menjelaskan innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina ma'alai. Sungguh kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai tidur itu uduman ya, bukan adaman. Haswulif, terbuat dari kulit yang isinya sabut. Sabut tenon injuk nya. Ya tahu sapu, tahu isina teh. Ya kayak kursi kita dulu sebelum zaman busa pan injuk. Ya. Itu kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kasur busa itu bid'ah ya. Tapi bid'ah hasanah. Ya. Ini tentu fikihnya bukan seperti tadi, bukan di jenis barangnya, tapi kesederhanaannya. Ya. Kemudian larangan memakai baju somma. Dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kular rajulu bisimalihi, melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Au yamshiya fi na'lin wahidatin, atau berjalan memakai sendal sebelah. Dalam riwayat lain lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya. Kalau ada satu nyeker tong sabulah nyeker, sabulah henteu ya. Kecuali dulu saya pernah sakit kaki, saya pakai sebelah karena yang satunya lagi nggak bisa pakai sendal ya. Kenapa? Darurat sama ya. Kemudian wa an yastamila somma, memakai baju as-somma. As-somma itu baju yang langsung ngagebrus, tidak ada celah untuk tangan. Ya, kebayang di mana leungeunna ya. Itu kan menusik teh merenyingsat. Ya, nanti kelihatan aurat. Wa an yahtabiya
Yahtabiyate itu biasanya kurang bagus terjemahan. Yahtabiyate nangkep tuur, ya. Mustalqiyan ala rukbati gitulah nya panjang. Bahasa ininya ai bahasa Indonesia nangkep tuur teh. Memegang lutut, mendekap lutut. Kieu ta yahtabiyate, ya. Nih bahasa Indonesianya apa nih? Nangkep tuur. Fi thawbin wahid, pakai baju selembar. Baju gamis kayak Mang Yanto gitu. Tuluy nangkep tuur gitu. Kasifan an farji, karena nanti terbuka auratnya. Soalnya kan pakaian zaman Nabi itu sebitis. Ya sok ayeuna urang mun make sarung sabitis. Terus duduk begini. Anu tidak sebitis juga yang pakai sarung kan kalau begini, atau punten ibu-ibu juga yang pakai androk kalau kurang teliti mengubah posisi duduk terlihat tuh auratnya. Ya, jadi bukan nggak boleh nangkep tuurna, ya, tapi itu terbuk singkap auratnya. Meski demikian memang duduk seperti itu Nabi tidak sarankan karena tidak sopan. Ya, sok ana urang di pengajian bapak-bapak kieu nya da yang maledo geus siga di kedai kopi wae itu. Jadi ini sederhana boleh, tapi kemudian jangan sampai tersingkap aurat. Kalaupun begitu ya hati-hati, maksudnya ketika mengubah posisi duduk jangan sampai tersingkap aurat. Ini bagi yang thawbin wahid. Maksud thawbin wahidnya nggak pakai pakaian dalam, celana dalam, ya. Berarti zaman dulu biasa, ya, ayak gitu. Saking kumiskinnya zaman dulu, ada orang yang baju teh, wah saya hiji itu pakai jeroan gitu. Ini menyebabkan mudah tersingkap aurat. Kemudian berikutnya ini tidak boleh nangunjar dengan tumpang kaki, ya. Nangunjar tenan menjulurkan kaki, baik duduk atau berbaring. Masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal la yastalqiyanna ahadukum, janganlah seseorang berbaring summa yad'u ihda rijlaihi 'alal ukhra, kemudian menumpangkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Mungkin begini ya, kanu tuur takir. Tapi dalam hadis Abbad bin Tamim dari pamannya radhiyallahu an annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid. Tuh Rasul itu presiden, ya. Istirahat mah di masjid we nyunah tah, ya. Beres salat istirahat di masjid teh. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, menumpangkan satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Ini berarti larangannya tidak sampai haram, karena Rasul pernah mengamalkannya. Ini berarti larangannya karena satu sebab. Sebabnya apa? Khawatir tersingkap aurat. Sama kayak tadi, jadi mengubah posisi duduk itu jangan sampai terlihat aurat, ya. Jadi kalau kita tidur pakai sarung ngerasok motah sukuna da kasingsatkeun, ya, tersingkap. Tapi kalau gitu mah diem, insya Allah aman sarungna. Nah, itulah gambaran, ya, pakaian yang dipakai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergambar bagaimana kesederhanaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.